kinerja, bukan berdasarkan atas namanya kedekatan emosional. Dalam sebuah teori SDM itu juga sama. Yang namanya gaji, yang namanya apresiasi harus berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan kedekatan. Rusaknya di sistem sebuah organisasi ini. Nah, ini yang terjadi. Nah, mungkin bisa dikritisi ya. Dan ini saya pernah ketemu dengan para perwira itu juga mempermasalahkan peraturan ini. Ketika dia keluar dari Kapolri, dia dinas di instansi yang lainnya, terus kembali ke Polri dan naik pangkatnya sudah naik. Kasihan yang di bawah-bawah yang ingin berkarir. Nah, jangan sampai Polri hari ini mengulangi apa yang menjadi kesalahan ABRI atau TNI pada masa Orde Baru. Ini kan bentuk peraturan pengkaryaan. Dan ini menjadi apa? Menjadi bom waktu di kemudian hari. Dan kita melihat Polri itu sepertinya anti kritik. Karena setiap ada masalah-masalah dia tidak transparan. Dan yang saya lihat kita bersama tadi tidak berbasis pada kinerja, tapi pada kedekatan. Ini yang merusak di Polri itu hari ini. Berdasarkan saya kacamata sipil. Ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu punya pandangan yang lain. Nah, terus mungkin yang harus dibenahi adalah budaya rekrutmen yang ada di Polri hari ini. Seperti apa? Bisa kok kita menjadikan sudah Pak online, sudah ini, mungkin bisa langsung ke sekolah-sekolah atau apa, dicek langsung ke sana. Kan kita punya anggaran, negara punya uang untuk masalah itu rekrutmen. Siapa yang bermain-main langsung diberikan sanksi di sini seberat-beratnya. Karena kalau sudah akarnya sudah jelek, kesannya sudah jelek. Ya, karena rekrutmen yang kurang bagus itu menghasilkannya tidak bagus. Kalau dalam konsep kepemimpinan namanya Darul Musalah. Jadi kepemimpinan yang jelek akan menghasilkan sistem yang jelek juga. Darul Mufasyad ila Mufasyad. Nah, yang mungkin dibenahi lagi adalah mungkin sistem pendidikan. Tadi sudah dijabarkan sama Pak Jenderal Anang Iskandar itu, bahwa ketika kamu jadi anggota Polri itu kamu kontrak mati, kamu kaya tidak boleh kamu pamerkan. Bagaimanapun juga kamu punya tanggung jawab di mana kamu tinggal. Itu bagus. Nah, mungkin itu bisa dijadikan semacam silabus atau model pendidikan. Nah, mungkin jedanya berapa waktu untuk menjadi anggota Polri tetap. Mungkin ketika dia daftar, direkrut, terus jadi anggota Polri, tidak langsung menjadi anggota Polri, tapi ada jedanya berapa tahun dulu, seperti pengabdian dulu. Kalau ada kurang bagus dengan masalah etika, itu paling mendasar. Jadi mungkin sepintar apapun seseorang, kalau tidak punya attitude, maka tidak ada harganya itu. Terus hak imunitas yang dimiliki Polri itu sebaiknya, ya kita tahu bersama ketika Polri terjadi masalah, itu yang seperti saya katakan tadi, dia saling melindungi. Sudah buka aja, toh
ketika kami tidak buka, maka dengan hari ini, dengan sosmed hari ini pasti akan membuka. Yang terakhir mungkin kultur militeristik itu memang harus segera dihilangkan. Nah, mungkin itu dari sebuah sistem pendidikan. Ya, mungkin dari saya itu ya. Nah, saya akan kembalikan kepada MC. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Mansur atas pemaparannya. Langsung saja diskusi selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh Ketua Bidang Hubungan Internasional Kopri PB PMI kepada Sahabati Agustini Nur Rahmah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap narasumber yang hadir, ada Bapak Anang Iskandar, Bapak Adeni M. Daeng Pabali, kemudian Pak Roni F. Sompi, Pak Sangat Surbakti, kemudian ada Pak Muhammad Mansur SIPMM, dan juga yang kami hormati Ketua Pres Haidar Alwi Institute, Bapak Insinyur Haji R. Haidar Alwi, dan juga ada sahabat saya juga dari Kohati yang sering juga kami bertemu dalam forum-forum diskusi seperti ini. Baik, saya sebelumnya ingin menyampaikan salam dari Ketua kami, Ketua Wulan, karena sedianya kan beliau yang menyampaikan materi diskusi pada sore hari ini, akan tetapi beliau berhalangan hadir, jadi saya yang didelegasikan untuk menggantikan beliau begitu. Berbicara terkait dengan transformasi Polri ini, mungkin kita akan flashback kepada beberapa kejadian 1 bulan ke belakang ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, terkait dengan adanya tragedi aksi demo yang cukup masif terjadi di berbagai provinsi, hampir di seluruh provinsi saya rasa, dan itu menimbulkan banyak sekali kerusuhan, banyak sekali penjarahan dan sebagainya, yang kemudian berujung pada bergesernya substansi dari tuntutan demo tersebut, yang tadinya demonya terkait dengan kinerja DPR, kemudian karena ada salah satu tragedi meninggalnya ojek online, pengemudi ojek online, yang kemudian bergeser tuntutannya kepada reformasi Polri begitu. Nah, tapi ketika kita melihat lagi ke belakang, sebenarnya sudah ada riak-riak pelemahan Polri itu sendiri. Kalau saya sebagai aktivis begitu ya, katakan melihatnya seperti itu, karena dimulai dari rancangan undang-undang KUHP itu sendiri yang kemudian banyak sekali tumpang tindih di sana. Saya juga bersama teman-teman sudah beberapa kali, kalau nggak salah 3-4 kali mengadakan diskusi juga terkait rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana tersebut, dan memang menemukan banyak sekali tumpang tindih wilayah kewenangan. Nah, yang bisa kita lihat di sana, saya sepakat tadi apa yang dikatakan oleh Pak Haidar Alwi, bahwa ada salah satu institusi yang memang ingin menjadi lembaga yang sangat super body, ingin menguasai segala lini penegakan hukum. Bukan hanya dia menjadi penuntut, kewenangannya menuntut, bisa juga menjadi penyidik, tapi dalam RKUHP yang sedang dirancang ini, salah satu institusi itu juga bisa menjadi penyelidik juga. Nah, ini juga perlu kita awasi bersama-sama, bahwa kalau ada tumpang tindih kewenangan seperti itu, dan kalau ada lembaga yang bisa menjadi sesuper body itu, tentu akan ada tindakan-tindakan yang superior, akan ada mungkin indikasi-indikasi tindak pidana korupsi yang lebih masif lagi di sana gitu. Begitu. Nah, terkait dengan transformasi Polri ini sendiri, kalau saya berbicara dari
mewakili aspirasi rakyat dan juga mahasiswa, begitu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ada beberapa titik poin yang memang perlu dibenahi dan diapresiasi juga dengan kinerja Polri dan juga kritik dan saran masukan terhadap Polri. Yang pertama, memang semakin kesini saya rasa kinerja Polri itu sudah cukup baik. Saya mengapresiasi bagaimana kinerja Polri itu sendiri karena khususnya di dalam bidang penegakan penanganan kasus kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan juga tindak pidana perdagangan orang, itu dibuktikan dengan sekarang didirikannya direktorat khusus yang mengenangani tentang tindak pidana PPA PPO begitu. Dan saya juga kebetulan cukup aktif mengawal kasus-kasus tentang pelecehan seksual, baik yang itu dialami oleh perempuan ataupun dialami oleh anak-anak di bawah umur begitu. Yang terakhir saya tangani di Bekasi, korbannya itu ada 2-3 orang, masih usia SMP, masih usia 13-14 tahun begitu. Dan itu respon dari kepolisian sendiri sangat cepat gitu, sangat responsif, sangat cepat. Jadi ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Kapolri Bapak Listio Sigit memang paradigma presisi ini sangat terimplementasi dengan baik begitu. Akan tapi namun memang ada tentu kritik yang perlu kita sampaikan kepada institusi Polri itu sendiri. Yang pertama, Polri mungkin harus lebih mengedepankan lagi integritasnya begitu. Saya sepakat tadi dengan para narasumber bahwa Polri itu harus dibersihkan dari oknum-oknum, kemudian pendekatannya juga jangan berdasarkan kedekatan personal begitu ya, tapi harus secara profesional dan juga ketika melayani masyarakat juga harus secara persuasif begitu. Jangan ada tindakan represif dari Polri begitu. Nah, kemudian tentang layanan publik juga saya rasa Polri hari ini sudah cukup menjalankan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, dibuktikan dengan banyak sekali sekarang sistem-sistem yang mulai beranjak dari konvensional menjadi digital gitu. Tapi tentu ini perlu dikembangkan untuk lebih baik lagi. Nah, saya rasa mungkin kalau kita lihat juga Polri itu sepertinya tidak anti kritik ya, karena hari ini dibuktikan dengan Polri bergerak cepat membentuk tim transformasi di tengah kritik masyarakat untuk melakukan reformasi Polri dan sebagainya. Itu saya rasa adalah bentuk tanggung jawab dan respon cepat dari Polri untuk segera berbenah gitu. Jadi memang transformasi Polri ini bukan hanya semata-mata tugas daripada institusi kepolisian itu sendiri, tapi juga tugas kita bersama. Bagaimana kemudian kita melakukan pengawasan sebagai masyarakat sipil terhadap kepolisian, kemudian bagaimana juga kepolisian menerima aspirasi kita dan juga bisa berbenah, yang sehingga kita nanti bisa mendukung Polri dan juga Polri bisa semakin meningkatkan fungsinya sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat, sehingga nanti tujuan utama yang kita harapkan adalah tentu untuk kebaikan Ibu Pertiwi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Rahma. Baik, selanjutnya yaitu kita beri kesempatan Ketua Bidang Kajian dan Advokasi Perempuan PBHMI kepada sahabat Mas Nia Ahmad, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mungkin pertama-tama yang saya hormati para narasumber. Di sini ada Komjen Pol Purnawirawan Anang Iskandar, kemudian ada Irjen Pol Bon Baroni ya. Kemudian ada Brigjen Pol Purnawirawan Adeni Mohan, dan mungkin seluruh narasumber
namanya tidak bisa disebutkan satu-satu, dan mungkin saya juga di sini berterima kasih kepada Presiden Haidar Alwi Institute yang sudah membuka ruang diskusi ini. Semoga diskusi yang dilakukan pada sore hari ini bisa kita jadikan sebagai satu ruang yang bisa ditindaklanjuti pada ruang-ruang yang lain. Baik, mungkin tadi sudah disinggung banyak sekali mengenai transformasi Polri, antara prestasi dan aspirasi publik lah, seperti itu. Kalau kita berbicara mengenai transformasi, tentu ada keinginan-keinginan di dalamnya, ada niatan ya, niatan perubahan yang diinginkan oleh Polri untuk bagaimana memberikan sebuah pelayanan yang lebih baik tentunya kepada masyarakat. Ketika kita berbicara terkait dengan transformasi Polri, ini merupakan sebuah indikator penting dalam konsolidasi demokrasi dan tentu bagaimana pembangunan tata kelola pemerintahan kita yang tentu menginginkan pemerintahan yang lebih baik, ya, pemerintahan yang menuju good governance. Nah, ini juga penting sekali digarisbawahi bahwa ini adalah upaya sebenarnya yang tadi juga disampaikan oleh sahabat dari Kopri. Ya, benar, ini sudah ada, kita melihat bahwa ini Polri sudah tidak lagi anti kritik ya, tapi bagaimana hadir untuk memberikan ruang-ruang untuk kita semua untuk bagaimana memberikan masukan, kritik dan saran ya. Saya melihat beberapa media-media juga sepertinya sudah Polri sudah mencoba untuk memberikan ruang-ruang bagaimana partisipasi publik, ya, bagaimana partisipasi masyarakat sipil turut hadir untuk melihat daripada apa yang menjadi kondisi hari ini. Kalau saya melihat dalam kerangka demokrasi kita itu ada 3 indikator yang perlu ditandai. Yang pertama adalah demokrasi polisi itu menyatakan ada 3 yang ditandai kepolisian yang demokratis itu. Yang pertama adalah responsif. Saya melihat hari ini Polri sudah sangat responsif melihat dengan kondisi kebangsaan yang carut marut, yang kemarin demo besar-besaran ya, mahasiswa yang cukup kritis hadir untuk bagaimana melihat, memberikan kontribusi dalam memberikan aspirasi-aspirasi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah transparansi, dan yang ketiga adalah bagaimana tunduk kepada supremasi hukum. Saya pikir ini sudah menjadi 3 indikator yang sudah dijalankan oleh Polri. Hanya saja memang kalau kita lihat Polri bukan hanya hari ini, jangan hanya pada pembenahan struktural, tetapi bagaimana dia mampu mentransformasi secara struktural, kultural. Bagaimana melihat kedua ini? Jangan hanya Polri melihat secara kelembagaan, oke, kita melihat prestasi, secara prestasi ada, tetapi jangan salah, Polri harus hadir juga untuk bagaimana hadir memberikan pelayanan publik, bagaimana juga melihat apa yang menjadi kepentingan ataupun apa yang menjadi problem yang ada di masyarakat. Kalau kita mencermati beberapa bulan terakhir ini dengan adanya demo besar-besaran, saya melihat Polri sudah cukup hadir ya dengan kejadian-kejadian itu yang kemudian menjadi